Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam pengadaan dari Bogor. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya teman-teman semuanya. Baik. Oke, sebentar saya sharing dulu ke teman-teman yang lain. Sharing dulu ke teman-teman yang lain. Mana ya sharing? Oke, kacamata dulu. Oke. Share. Masalah pengenalan bisa diskusi silahkan. Sebelumnya ada beberapa pengumuman terlebih dahulu yang disampaikan ya. Pertama tanggal 6 Desember 2024 ya sudah dicanangkan menjadi Hari Pengadaan Nasional. Wah, keren kan ya, pengadaan, ada Hari Pengadaan Nasionalnya ya. Berarti Hapangnas apa Hapangnas Harpangnas apa singkatannya ya, Hari Pengadaan Nasional Hardanas Hardolin ya, Hari Pengadaan Nasional Pangnas ya, nanti kita cari singkatannya lah, yang ada Ornas apalah, ada Hardolin. Kita cari yang jelas tanggal 6 Desember yang merupakan hari ulang tahun LKPP sudah diresmikan menjadi Hari Pengadaan Nasional ya, satu itu. Kemudian juga dalam rangka hari ulang tahun LKPP, Puslat LKPP juga resmi menjadi Korpu ya, Corporate University. Jadi ya nanti apa ininya apa, segala macam pelatihannya akan lebih advance lah ya, lebih ke bisnis proses. Saya belum terlalu hafal apa bedanya Puslat dengan Korpu, itunya lebih advance lah ya. Nanti modul-modulnya, caranya, pokoknya lebih banget lah. Jadi Korpu pelatihan KPP ya itu. Tuh. Dan juga hari ini di LKPP ada cerdas cermat anti korupsi itu ya, sudah diupload juga tuh rekamannya ya di yang didapat, cerdas cermat anti korupsi. Jadi teman-teman juga yang ingin menyaksikan rekaman dari live TikTok ataupun rekaman dari live YouTube ya, terkait bahas-bahas pengadaan baik untuk SKB ujian dasar ya, oke. Ataupun materi-materi level 1 ya, silahkan, sudah lengkap insya Allah di kanal YouTube Belajar Pengadaan ya. Kalau masih ada yang kurang silahkan di request lah ya, silahkan di request ya. Kalau masih ada yang kurang silahkan lihat di playlistnya ya, soalnya itu kan ada bisa tercampur aduk, ada yang berita pengadaan, berita-berita korupsi itu yang paling banyak, yang paling dilihat ya. Kalau berita korupsi udah 1000-an aja langsung ini ya. Silakan buat teman-teman yang mau diskusi terkait pengadaan ya, berjuang melawan kekerasan. Pak, kualitas sehat ini, amin ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Intinya mah bersyukur tiap hari lah ya. Jadi ternyata FYP TikTok terakhir ini saya sering dapat orang bule atau yang wawancara sama orang tua yang nanya berapa umur kamu, how old are you ya. Ada yang 80, 90, ya 60, 70, pokoknya udah tua-tua lah gitu ya, udah tua-tua. Saya udah mulai tua sih. Ya, nanya misalkan apa kekecewaan apa dalam kehidupan loh. Terakhir nanyanya begini, kalau kamu bisa kembali ke masa muda kamu, apa yang ingin disampaikan kepada dirimu yang masih muda katanya gitu. Rata-rata bilangnya ya enjoy life, pokoknya mah nggak usah terlalu banyak mikir ke depan, jangan terlalu banyak mikirin masalah-masalah
teman ya, itunya bahagiakan diri sendiri lah, nikmati proses bagian diri sendiri, jangan terlalu takut dengan hal-hal ya. Kadang kan pikiran itu suka meloncat-loncat ya, kayak monyet ke depan ke belakang ya. Enjoy life aja katanya, nikmati hari ini sekarang di sini, ternyata sama kurang lebih gitu ya. Ya silahkan teman-teman semuanya, mudah jadi hikmah ya, dalam artian ya kita nikmatilah, kita syukuri hari ini masih bisa bernapas, masih bisa makan nikmat, minum nikmat, alhamdulillah, seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing-sharing, terutama yang di grup Telegram itu, yang di grup Telegram ya, silahkan kalau mau ditanyakan dengan penjelasan ya. Oke, nah udah mulai nih. Pak, hafal perpres harus detail banget nggak untuk SKB? Saya ini bagusnya jangan nanya soal-soal SKB itu bagaimana, atau ini ya substansinya aja ya, karena saya kan belum pernah ikut SKB, tapi katanya SKB itu ya soalnya sebetulnya lebih mudah daripada kuis-kuis yang di Telegram tuh ya. Jadi intinya harus ya hafal perpres ya, plus ngerti alur pengadaan secara umum yang ada di perpres. Itulah yang paling simpelnya ya. Kak Dia Hali ya, 18 ya. Jadi hafal ya, plus yang ngerti lah tahapannya dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan gitu kan. Perencanaan apa saja yang persiapkan ya gitu. Ya, coba lihat itu rekaman-rekamannya di YouTube Belajar Pengadaan itu sudah lengkap di situ ya, insyaallah ya. Seperti itu. Pas SKB makin akhir dia nanyanya bukan substansi pengadaan, tapi nanyanya teknis SKB-nya. Kita diskusi substansi pengadaannya saja ya. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, jangan nanya SKB-nya bagaimana. Makin akhir makin susah ya, nggak tahu tuh. Kalau buat saya sih sama-sama aja begitu soalnya ya. Karena saya nggak pernah lihat soalnya, hanya sekedar katanya-katanya aja yang di grup gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu kan sudah banyak sepilannya di grup Telegram ya, bukan sepilannya lah maksudnya info-infonya. Nah ini nih Pluto nih. Pak, kalau swakalola itu ada peran PPK, PP dan Pokja juga nggak? Nah ini dalam swakalola kan cara pengadaan ada dua ya. Cara pengadaan tuh ada penyedia, melalui penyedia dan melalui swakalola ya. Sudah tahu kan ya cara kapan kita swakalola, kapan kita penyedia ya. Lihat lagi tuh di live kemarin juga sudah jelasin ya. Jadi intinya kalau sebetulnya di pemerintah itu lebih prefer ke swakalola ya. Kalau tidak ada pelaku usahanya, penyedia yang minatnya kurang, kemudian untuk memberdayakan Pokmas, Ormas, untuk memberdayakan SDM ya gitu ya, dan untuk meningkatkan kemampuan SDM juga, kemampuan SDM ya, sosialisasi segala macam, dan ada sapu jagat ya, tapi efisien. Kalau efisien swakalola ya. Nah, kemudian pertanyaannya, peran PPK jelas. PPK itu berperan besar baik di swakalola atau di penyedia ya. Peranan PPK besar sekali. Baik di penyedia ataupun swakalola. Ya PPK sama PPK di penyedia ataupun PPK di swakalola peranannya hampir sama. Dia yang ibaratnya menjadi manajer pengadaannya ya. Manajer pengadaan itu PPK seperti itu ya. Nah, jadi yang menetapkan spek HPS itu ya PPK, ya di swakalola KAK lah sama rencana anggaran biaya gitu ya, sebetulnya sama dengan spek juga ya, seperti itu. Kemudian kalau ditandatangan kontrak ya PPK juga ya. Nah, kemudian PP sama Pokja ada nggak di swakalola? PP sama Pokja itu muncul di pemilihan penyedia. Nah, di swakalola bisa muncul kalau swakalolanya butuh alat, bahan atau tenaga ahli yang memerlukan penyedia. Jadi ada istilah PDS namanya, penyedia dalam swakalola. PDS, penyedia dalam swakalola. Jadi ketika dalam skema swakalola butuh alat, butuh bahan yang itu harus diprovide oleh oleh penyedia, maka pemilihan penyediaannya dilakukan seperti di Perpres ya, apakah e-purchasing kalau sudah dalam katalog, apakah pengadaan langsung kalau 9.200, apakah penunjukan langsung untuk kondisi tertentu, atau tender seperti itu. Jadi misalkan ada swakalola, misalkan Bogor Tenki lah, misalkan swakalola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga misalkan ya. Nah, Bogor Tenki maraton butuh butuh alat-alat, misalkan butuh kaos, butuh Stargate, finish gate itu kan, butuh komputer. Nah, itu kan tentu butuh PDS tuh, walau kegiatan Bogor berlarinya itu Bogor Tenki-nya itu
harus swakelola, skema globalnya swakelola, tapi kan di dalamnya butuh penyedia, tetap itu berarti butuh PP atau butuh Pokja, tergantung. Kalau pengadaan langsung berarti oleh PP, kalau sampai dengan 200 diproses berarti oleh PP, gitu ya kurang lebihnya ya. Jadi PP Pokja berperan dalam swakelola kalau ada PDS, penyedia dalam swakelola ya. Paling kalau uang muka konsultan ada standarnya tidak ya. Jadi ini masalahnya kan, uang muka itu kan globalnya. Kita jangan dulu bicara konsultan ya. BPKJL lah ya. Nah, BPKJL kan uang mukanya itu kan simpelnya kalau dia usaha besar 20% maksimal. Kalau dia usaha kecil maksimal 30%. Itu kan ya. Cuma nanti di Perlem ada turunannya. Untuk usaha kecil itu ada yang minimal 30, ada yang minimal 50 gitu kan ya. Nah, itu di Perlem ya, itu. Tapi standarnya di Perpres itu untuk usaha kecil maksimal 30. Jadi 30-20 itu, 30 itu untuk usaha kecil maksimal 20 itu untuk usaha besar. Nah, itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau konsultan? Nah, konsultan itu kan sebetulnya kalau konsultan ada dua ya, ada konsultan konstruksi dan non konstruksi. Nah, sekarang kita konsultan secara umum dulu lah ya. Karena yang mengenal besar kecil itu adalah untuk konsultan konstruksi. Nah, kalau konsultan non konstruksi itu usaha besar kecilnya ya tidak ada batasannya ya. Itu seperti itu. Nah, tinggal dilihat aja nanti yang menang itu usaha kecil atau besar. Ya tinggal menyesuaikan saja. Kalau usaha besar ya maksimal 20 gitu ya. Kalau usaha kecil ya maksimal 30. Begitu kurang lebihnya ya. Oke. Masa sanggah itu 5 hari karantina atau 5 hari kerja. Nah, ini masa sanggah itu memang pernah pakai hari kerja ya. Nah, terus terakhir dirubah lagi menjadi hari kalender. Nah, cuman ujungnya harus hari kerja. Dan pada jam kerja seperti itu ya. Oke. Ujungnya harus di hari kerja dan pada jam kerja gitu ya. Asalnya memang dulu hari kerja, sekarang sudah hari kalender ya. Sambil ngopi nih ya, ada jatah nih ngopi. Miu, kakak Miu. Pak, bagaimana cara bayar pasca sama pra? Ada batas anggaran? Aduh aneh. Ya tolong ya. Ini Miu ini harus apa? Harus apa namanya kalau anak saya mah remet katanya. Anak saya harus remet katanya. Nah, kata anak saya kalau remet nggak bisa pulang cepat nih liburan katanya. Mudah-mudahan nggak remet ya. Tapi kalau Miu harus remet ini. Coba tolong lihat di YouTube belajar pengadaan ya, sudah ada tuh ya. Tapi intinya saya jelaskan kembali ya. Tapi kalau belum jelas ataupun mau detail lagi, ada di belajar pengadaan. Ketikin aja di search-nya Prapaskah belajar pengadaan gitu ya. Nah, intinya gini. Kalau pasca kualifikasi itu untuk pekerjaan yang sederhana. Kalau prakualifikasi untuk pekerjaan yang kompleks ya. Pekerjaan sederhana bagaimana? Misalkan beli laptop ya kalau barang, kalau konstruksi ya bangun gedung ya yang standar ya itu pasca kualifikasi. Tapi kalau bangun gedung PLTN, gedung bandara itu prakualifikasi karena itu kompleks ya. Dan itu untuk BPKJL, untuk barang pekerjaan konstruksi di lainnya. Kalau untuk konsultan prapaskanya bukan komplek non komplek, bukan sederhana komplek, tapi kalau konsultannya yang kita butuhkan adalah konsultan perorangan, maka gunakan pasca. Kalau konsultannya badan usaha, maka gunakan prakualifikasi seperti itu. Kalau konsultan ya, jadi makanya di awal kita harus tahu dulu ini jelas barang jasanya apa, BPKJL atau konsultan. Terutama konsultan suka beda sendiri ya kalau konsultan. Nanti BPKJL juga suka beda-beda tipis, berarti lah ya. Nah, tapi konsultan suka beda jauh, termasuk di cara prapaskanya. Saya ulangi, kalau konsultan itu membedakan prapaskanya bukan dari komplek non komplek, tapi dari kalau dia perseorangan gunakan pasca, kalau dia badan usaha gunakan prakualifikasi. Kalau BPKJL barang pekerjaan konstruksi lainnya untuk pekerjaan sederhana gunakan pasca kualifikasi, untuk pekerjaan komplek gunakan prakualifikasi. Bersifat komplek ya, bersifat komplek bukan komplek ranca bungu, ranca buaya, ranca bali, komplek apa itu mah komplek komplek beneran itu mah. Tapi yang dimaksud di sini adalah bersifat komplek ya. Bersifat komplek itu ya butuh peralatan khusus ya, bersifat komplek ya. Kemudian resikonya tinggi nah itu bersifat komplek. Jadi tidak ada batas anggaran ya, nggak ada ya.
Dulu komplek itu ada memang dibatasi 100 miliar dulu ya, tapi sekarang dihilangkan ya. Yang menetapkan berjuang melawan kekerasan, yang menetapkan penyelenggara SWA tipe 4 itu PA kan Pak ya. Semua yang menetapkan siapa penyelenggara itu PA ya. PA yang menetapkan ya. Tender seleksi gagal yang menetapkan suka bolak-balik. Yang menetapkannya gini aja. Yang menetapkan memang simpelnya begini, yang menetapkannya siapa ya? Siapa? Dia hal. Ya, jadi kalau pada tahapan pemilihan penyedia, maka yang menetapkan gagalnya itu pasti Pokja kan yang menetapkan ya. Nah, terus kalau terjadi KKN ya internal, maka yang menetapkan gagalnya adalah PA gitu kan. Kalau pada tender ya seleksi ya. Kalau PPK ya nggak ada kewenangan membatalkan, karena PPK kan tidak berwenang dalam pemilihan penyedia. Ini kan yang ditanyakan kan batal tender, batal seleksi ya. Itu paling paling Pokja atau PA gitu aja. Kalau proses ya Pokja. Kalau PA itu hanya kalau terjadi KKN, terjadi pelanggaran aturan. Jadi tanya kalau internal, kalau PPK ataupun Pokja ada kong kali kong dengan penyedia ya, melihat dokumen ada yang salah ya, nah itu PA berarti yang menetapkan ya, begitu ya. Sarman, aku selalu ngikutin video Bapak di YouTube buat persiapan SKB CPNS, tapi sebelum SKB saya gugur psikotes. Wah, ya itulah ya pasti ini ya ini ya itu ya pasti ada kebaikannya lah Mas Harman ya, walaupun memang berat mengatakannya, tapi memang hidup itu ya begini dalam artian ya Allah Tuhan yang Maha mengatur itu ya akan selalu memberikan hal terbaik bagi kita apapun yang terjadi, walaupun kelihatannya seperti mengecewakan, tapi ya kalau saya sih yakin ya itu pasti ada hikmah terbaik, pasti ada pembelajaran terbaik, karena ya hal-hal yang dihadirkan di hadapan kita itu sebetulnya untuk selalu membuat kita belajar agar kita bisa pulang gitulah sebetulnya ya. Gitu Mas Arman ya. Jadi ya jangan putus asa, jangan turun semangatnya ya. Lanjut aja insya Allah. Ini sudah kadung lihat video-video saya di YouTube, ikutin ujian pengadaan, ikut level 1, siapa tahu karena keilmuan pengadaan itu mau jadi PNS atau mau jadi swasta, insya Allah akan bisa berguna. Kalaupun kerja di swasta gitu ya, di pemborong, di konsultan, ataupun di swasta lah yang ada unit purchasing-nya, itu pasti diperlukan. Mereka mau bidding, mau tender kan pasti butuh ahli pengadaan gitu kurang lebih ya. Oke. Gitu ya Mas Sarman ya, Kakak Sarman ya. Tetap semangat ya insya Allah ya. Bisa. Semangat ya, terus semangat ya. Semangat ya, insya Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada pembelajarannya. Terus sudah lihat itu di YouTube saya, udah kadung belajar, ikut ujian ke sini ke LKPP, ikut ujian dapat level 1 itu bisa buat nyari kerja tuh ya. Ke swasta ya, ke konsultan, ke kontraktor. Mereka kan mau tender lewat SPSC kan butuh tuh bikin dokumen segala macam ya, seperti itu. Oke. Apalagi bedanya kualifikasi gagal sama pasangan gagal apa? Ya, kualifikasi gagal berarti pra kualifikasinya yang gagal. Karena kalau pasca kan itu kan satu bundal dengan tender ya. Kalau pasca ya satu bundal dengan penawaran ya. Nah, kalau kualifikasi gagal berarti pra kualifikasinya yang gagal ya. Kan tender atau seleksi itu kan kita memilih itu memilih penyedia itu menilai dua hal kan, memilih penyedianya dan memilih barang jasanya. Coba lihat di ini ya Kakak Aang ya, di video-video itu ada pemilihan penyedia tuh, ada yang yang di coret-coret itu ya. Nah, jadi kalau kualifikasi gagal berarti pra kualifikasinya yang gagal. Jadi menilai penyedianya gagal gitu ya. Ini dalam hal pra kualifikasi.
Kalau tender seleksi gagal ya berarti pas proses penilaian penawarannya yang gagal seperti itu ya. Oke. Tender cepat hanya untuk barang dan jasa lainnya. Tender cepat kalau nggak salah konstruksi pun bisa tapi jarang sih ya. Tender cepat bisa ya, bisa tender cepat. Yang penting katanya penyedia sudah banyak di sikap ya seperti itu ya. Tender cepat bisa. Cuman ya memang konstruksi jarang sih ya, jarang ya. Konstruksi malah sekarang didorong ke katalog ya. Ya seperti tender cepat juga cuma didorong ke katalog ya. Konsultan agak susah juga. Ya memang secara umum ya banyaknya barang jasa lainnya secara umum ya seperti itu ya. Oke. Misalkan di tanggal hari Kamis disangka sampai ke tanggal 13. Di tanggal 13 Selasa. 8 April. Maksudnya gimana nih? 8 April kan hari Kamis. Nah kan 5 hari kalender kan ya. Kamis, Jumat 9. Nah kan 10 Sabtu, 11 Minggu, 12 Senin. Nah 12 selesainya nih, 12 5 hari kan. 8 Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kan. Senin kan. Senin berarti terakhir ya. Senin terakhir ya. Tapi kalau misalkan hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, hari terakhir kan Sabtu nggak boleh nih. Terakhir harus Senin. Berarti kalau mulainya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terakhirnya gitu ya. Gitu ya, kurang lebih hitung-hitungannya ya. Ya. Realisasi fisik itu apa? Realisasi fisik itu perkembangan progres pekerjaannya udah berapa persen gitu ya. Jadi misalkan pembangunan gedung ya sudah sampai 70%, 80%. Nah, biasa ditanya berapa sekarang realisasi fisik? Biasanya jawabannya ya 80%, udah sampai ke dinding atau apa ya, tinggal finishing gitu kan atau apa. Nah, itu realisasi fisik itu ya progres pelaksanaan pekerjaan gitu ya. RPSLA ya seperti itu. Oke. Kakak lala, Pak yang berusaha hasil pekerjaan itu tim pengawas atau PPK? Kadang di kuis ya intinya mah kalau kuis itu kan ya mohon dimaafkan lah ya dan mohon dimaklumi itu kan hanya sekedar untuk memperkuat konsep ya. Jadi kalau ada soal yang bias, ada jawaban yang salah ya mohon dimaafkan lah, mohon dimaklumi lah ya. Justru kalau teman-teman semuanya udah bisa mengkoreksi berarti sudah mantap itu pemahamannya ya, sudah syukuri. Nah kalau terkait masalah pemeriksaan hasil pekerjaan intinya itu adalah wewenang dari PPK ya, tugas dan wewenang dari PPK pemeriksaan itu. Nah PPK bisa nyuruh tim pengawas, kalau ada konsultan pengawas ya bisa nyuruh, jadi bisa mendelegasikan kewenangan pemeriksaan ke tim pengawas atau bisa juga pemeriksaan ke tim tenaga ahli bisa. Atau ada penguji dari luar misalkan ya, bisa saja kan yang bersifat pekerjaan itu butuh pengujian misalkan ya. Misalkan ada kalau di aspal, hot mix, ada core drill, mungkin dari lab tertentu yang ujinya. Nah, seperti itu ya. Gitu kurang lebih ya Kakak Lala ya. Jadi pada intinya yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam memeriksa hasil pekerjaan itu PPK sendiri langsung terjun bisa kalau memang punya kemampuan, tapi kalau nggak bisa ya didelegasikan ke tim pengawas, kalau ada konsultan pengawas ke tim teknis atau tenaga ahli ya, yang kalau ada ya, atau ke instansi mandiri, instansi yang independen ya, bisa gitu kan kalau memang butuh uji lab ataupun uji tertentu, nah silahkan seperti itu. Tapi intinya PPK yang bertanggung jawab gitu ya. Malala ya. Hemken. Pak Eli semoga sehat selalu. Amin amin ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Makan sehat selalu dan bisa meluruskan niat ya. Nah, soalnya niatnya ini suka macam-macam ya. Niatnya pengen bikin konten ya. Niatnya bikin nama subscriber ya manusiawi gitu. Tapi kan manusiawi juga harusnya ke hal yang benar ya kan, harusnya membuat benar juga manusiawi ya. Begitulah bagaimana ya. Terima kasih intinya ya, terima kasih teman-teman juga, sehat-sehat selalu ya, yang mau ujian juga mudah-mudahan sukses ya seperti itu.
Halo Tur, kakak halo Tur. Selamat malam Pak, salam pengadaan dari Bogor. Mau tanya tentang pengadaan langsung jasa konsultan non konstruksi Pak. Kalau ada 2 paket sama, jasa pembuatan oleh PA, cuman balde dasa, apakah requestnya atau bisa ya kakak outputnya sama? Kalau outputnya sama, beda desa ya. Ini pembuatan peta oleh PA. Pembuatan peta 2 desa, pembuatan peta 2 desa mah kalau saya selaku orang survei pemetaan ya, dengan outputnya sama, bikin peta beda desa. Kalau desanya dekat mah satuin ya, kalau desanya dekat ya, desanya dekat. Tapi kalau desanya berjauhan bisa juga sih dipisah ya. Yang penting sama-sama usaha kecil, karena kan harus memperbanyak usaha kecil. Tapi kalau desanya dekat mah lebih efisien disatukan aja kalau dekat ya. Tapi kalau agak berjauhan ya ada alasan untuk ada alasan untuk dipisah ya, ada alasan untuk dipisah. Tapi kalau dekat mah ya bagus saja, kalau menurut saya sih disatukan saja, karena ya dekat ya, nggak perlu 2 tim ya, langsung surveinya kan bisa ini satu itu gitu ya. Halo Tur, kakak Iki Julio. Kalau retensi itu sebenarnya bagaimana? Retensi itu uang 5% 5% dari kontrak ya, itu yang ditahan. Jadi penyedia udah selesai pekerjaannya ya, pokoknya udah selesai pekerjaannya, udah selesai. Nah, ketika akan pembayaran terakhir 5% ditahan sebagai pengganti jaminan pemeliharaan. Jadi kalau ada pemeliharaan dan tidak memberikan jaminan pemeliharaan, maka jaminan pemeliharaan yang 5% dari kontrak itu digantikan dengan retensi, yaitu uang ditahan 5%. Nah, tapi boleh pakai retensi, tapi pemeliharaannya berarti tidak boleh melebihi tahun anggaran berjalan. Kenapa? Karena ya tahun anggaran berjalan harus sudah selesai, karena kita sistemnya kan APBD kan sistemnya akuntansi per tahun. Nah, jadi misalkan ya kontrak beres Juli misalkan ya, Juli bulan 11, 12 ya, Juli lah misalkan. Pemeliharaan 3 bulan misalkan, 3 bulan. Nah, itu Juli 3 bulan kan bisa kan, Agustus, September, Oktober, berarti pemeliharaan sampai Oktober, Juli beres tuh. Nah, si penyedia tidak memberikan jaminan pemeliharaan, nah maka 5% ditahan sampai bulan Oktober. Kalau pemeliharaannya masa penanganan sudah habis dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperbaiki, maka nanti 5%-nya baru dikembalikan gitu. Siapa nih? Kakak Iki Julio lah. Emang kalau di Mersos tuh nama-namanya ini ya, nama-namanya pakai akun cadangan ya. Pakai akun cadangan nama-namanya ya. HDDN person ya, saya juga ada akun cadangan. Handphone yang lain pakai akun cadangan, tapi udah ngebuat lah aneh-aneh maksudnya buat ini sebetulnya buat ngelihat konten. Nah, lihat konten saya pakai akun yang lain gitu kan, seperti itu. Ya beda-beda lah mungkin ya, silahkan. HDD persen kalau kualifikasi gagal, apakah tender seleksinya itu masih gagal? Ya kalau pra ini ya pakai pra ya. Kalau pra kualifikasi gagal ya tentu tender seleksinya belum dilakukan kalau pra kualifikasi gagal ya. Nah, kalau tender seleksi persyaratan kualifikasinya ada yang kurang, ada yang gugur ya, kalau semuanya gugur di kualifikasi ya berarti bisa gagal tender seleksinya. Tapi tolong ini kualifikasinya itu sebagai tahapan kan, sebagai tahapan kualifikasi, yaitu pra kualifikasi kan yang dimaksud ya, bukan persyaratan kualifikasi tapi tahapan pra kualifikasi. Kan kalau pra kualifikasi dulu baru tender seleksi. Nah, kalau pasca kualifikasi itu nyatu dengan pemasukan penawaran. Mungkin ini ya KKHDDN persen ini tolong dilihat dulu tuh rekaman-rekaman YouTube sebelumnya ya, biar mengetahui gambaran global pengadaan tuh bagaimana yang pra pasca ya, terutama yang di pemilihan penyedia, tolong ya seperti itu ya. Oke. Berarti ngitungnya dari hari pertama ya, sejak ya. Sejak ini namanya nih gambar emoji ini, sejak ya, ngitungnya dari hari pertama ya, sejak ya, 5 hari ya. Jadi bukan setelahnya, sejak ya. Sejak masa sanggah. Jadi hari ini pengumuman, besoknya itu masa sanggah. Nah, dari hitungnya dari besoknya setelah pengumuman gitu ya, seperti itu. Apa itu direksi teknis dan tugas tanggung jawabnya?
Direksi teknis itu istilah di PU ya kalau nggak salah ya, ya semacam tim pendukung itulah, tim pendukung buat PPK ya di PU itu ya, itu semacam tim pendukung untuk membantu PPK lah seperti itu. Ini istilah PU ini ya. Kalau istilah Perpres itu ya tim pendukung, ada tim teknis, ada tim ahli, tenaga ahli, dan ada tim administrasi itu ya, nah, itu administrasi buat keuangan seperti itu ya. Okay. Kakak gelas kaca, apakah dalam kasus diperlukan CCO? Apakah cukup PPK atau langsung atau bukan? Ya itu kembali ke kebutuhan. Kalau PPK-nya emang ngerti teknis, silakan. Misalkan saya basicnya survei pemetaan, ada paket pekerjaan survei pemetaan. Ya mungkin saya masih ingat lah, walaupun sudah lama juga ya. Tapi kalau saya masih ingat tentang survei pemetaan, poligon, garakon, garis kontur, ya skala peta, segala macam. Ya kalau saya ngerti, ya CCO ya berarti saya jadi PPK, saya juga ngerti ahlinya, udah aman. Tapi kalau PPK-nya tidak ngerti teknis, ya bagusnya berarti butuh tenaga ahli seperti itu. Jadi kembali ke kebutuhan ya. Gelas-gelas kaca ya, gelas-gelas kaca. Ini ada Niati nih, ketahuan dari lagunya nih ya. itu. Oke. Kembali berjuang melawan kekerasan apa nih? Berjuang melawan kekerasan. Jangan dilawan kekerasan itu ya. Bagusnya kayak itu, kayak siapa tuh yang di India tuh? Mahatma Gandhi, itu ahimsa ya, ahimsa. Jadi kekerasan dilawan dengan kelembutan, kalah juga rasanya. Nggak apa-apa. Melawannya jangan kekerasan lagi, berjuang melawan kekerasan ya, melawannya dengan kelembutan tapi ya, nih berjuangnya ya. Papa Maketan itu jarak dianggap dekat supaya bisa meter. Ini kayak PPDB aja pertanyaan. Ya ini bukan PPDB, ini bukan zonasi ya. Jadi ini apa ya? Jadi Masya Allah, mohon maaf nih. Jadi ini bukan PPDB. Ya nggak ada berapa meternya, ya dari efisiensinya saja ya. Dari efisiensinya saja kira-kira ya, misalkan gini. Wah ini saya misalkan mau ngukur gitu ya, ini mah jaraknya ibaratnya tidak sampai 1 jam 2 jam, bisa satu tim survei. Nah selesai siang, pindah siangnya ke desa lain, nah, kan setengah hari selesai misalkan gitu. Jadi bukan masalah meterannya gitu, tapi efektif efisiennya, yaitu ya tanya sama ahlinya aja lah kira-kira gimana gitu bos. Aduh ini bukan, jadi nggak ada meterannya ini ya, ini ya memangnya PPDB ini ya, seperti itu. R3D pemilik, Pak mohon ilmunya untuk organisasi PBJ di kementerian itu berada di mana? Biasanya di kementerian itu ada di Setjen, ada di biro ada berbentuk biro pengadaan atau bagian pengadaan ya. Di biro ya biasanya itu ada biro pengadaan. Tapi kalau instansi yang kecil seperti KPP, dia nyatu biro di bawah Biro Humas dan Umum di Kabag BMN seperti itu ya. Oke. Gitu ya. Jadi sayembara kontes itu intinya penyediaannya tuh sangat jarang, karena yang dibutuhkan dalam sayembara kontes itu hal-hal yang tertentu gitu ya. Jadi penyediaannya mungkin jarang, kita punya kebutuhan khusus ya. Kalau zaman dulu mah kayak sayembara membunuh naga gitu ya misalkan ya. Kan nggak ada penyediaannya tuh, jadi disayembarakan gitu ya. Atau ya sekarang kan sayembara desain ya. Desain itu kan dilombakan ya. Jadi memang ada sih penyedia yang khusus bikin desain logo, tapi kan bukan hal yang rutin, yang umum gitu ya. Nah makanya bisa disayembarakan agar pesertanya pesertanya bisa luas, bukan hanya perusahaan, bisa perorangan seperti itu ya. Nah bedanya sayembara dengan kontes apa? Kalau kontes itu biasanya berbentuk barang sudah jadi, biasanya kontes ayam pelung gitu kan, kontes mobil hias gitu kan ya. Nah kalau sayembara itu biasanya dibuat dulu desain gitu ya, jadi belum jadi biasanya sayembara, misalkan membuat desain gedung, sayembara membuat logo gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Nah kontes itu bisa udah ada kontes nyanyi ya, sudah ada tuh bakatnya kan, udah ada barangnya seperti itu gitu ya. Ya PPK sibuk banget, harus serba bisa ya. PPK itu kayak Superman, tapi Korea itu lebih enak sekarang ya.
Jadi Indomie Super mie-nya bisa pakai susu, pakai keju, itu lebih enak kan ya. Seperti itu ya. Pluto. Gas kuis di grup. Aduh, kuis wae mana. Nah, sama minta sama admin yang lain lah. Kuis tapi kalau belum teorinya ini gimana? Yang nanti bisa nih kuis nanti. Nah, saya juga koleksinya cuma itu aja ya. Mungkin tuh teman-teman admin yang lain tuh ada Mas Yudi, ada Mbak Citra ya. Oke. Seperti itu. Teman-teman juga nanti kalau sudah lulus tolong ya bisa jadi admin juga, sharing-sharing ya. Sharing-sharing ya. Sharing-sharing buat apa? Ya sebetulnya sih kebaikan tuh bukan buat orang lain sih, ya buat diri sendiri juga seperti itu ya. Tapi silakan. Kalau sudah ada cara lain untuk berbuat kebaikan silakan. Ya. Jadi kalau misalkan Kabupaten AB mau ngadain pengadaan laptop itu bisa dikonsultasikan. Ya kalau beda kabupaten kan beda APBD. Kalau Kabupaten ABB kan beda APBD ya. Konsolidasi itu biasanya satu Pemda ya, satu KL atau satu OPD ya, atau satu Pemda lah gitu ya. Nah, tapi kalau udah beda kabupaten mah beda dapur ya. Ini kan kabupaten ceritanya AKB ya. Dinas lah misalkan dinas A, dinas B ya. Dinas PU beli laptop, dinas kebersihan beli laptop, terus di awal bisa digabungin tuh di anggaran ya seperti itu. CPNS kali pertama PBJ Pemda, Pokja atau di bagian mana? Ya pasti ditempatkan di bagian pengadaan. Di bagian pengadaan ya nanti bantu-bantu para Japung, para Pokja ya, bantu-bantu ikut spek, review DPP ya, bantu-bantulah ngitung-ngitung PDN ya dan sebagainya, bantu-bantu teman-teman di KPBJ aja ya. Pokoknya mah kerja itu ya jangan bauan nggak usah hitung-hitungan. Kalau saya pribadi ya nggak usah hitung-hitungan, insyaallah selama kita mampu gitu ya, ya. Kalau saya sih kan kadang faktor umur juga nih, kadang ada hal-hal yang masalah administratif tuh kadang juga gimana sih ya. Ya selama mampu lah insyaallah selesai bisa lah. Jadi ya bagusnya nggak usah takut lah, jangan hitung-hitungan ini ada honornya atau enggak. Bagusnya sih kita yakin apa yang kita kerjakan selama kita bisa, selama itu hal yang baik, pasti ada honornya, pasti ada kembali kebaikannya. Jadi nggak usah takut ya, karena kembalinya energi yang kita keluarkan itu ya kadang bukan hanya berbentuk uang ya, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk jalan-jalan yang dimudahkan. Itulah kurang lebih ya intinya gitu ya. Jadi ya apa sajalah nanti yang bisa disuruh atasan silakan seperti itu ya. Tolonglah jaga integritas ya, tolong jaga integritas, karena di pengadaan itu banyak godaannya lah seperti itu ya. Banyak godaannya. Saya juga di YouTube itu seringnya yang rame itu, yang banyak view-nya itu konten-konten korupsi lah gitu ya, seperti itu ya. Oke. Contoh pengadaan tender sama tender cepat. Intinya gini. Apa sih Mama Arumi. Jadi tender itu seperti kita mancing di laut. Kita belum tahu ikannya di mana gitu ya. Belum tahu ikannya di mana, belum tahu dapat ikan atau enggak. Jadi kayak mancing di laut. Penyediaannya belum tahu lah gitu kan ya. Nah, tapi kalau tender cepat itu penyediaannya tuh sudah kita setting. Jadi seperti mancing di kolam. Jadi kalau mancing di kolam kan sudah tahu, bahkan bisa dibisikin sama tukang kolamnya, tolong ya nanti gue rame sama ikan mas sekiloan misalkan sekian gitu ya. Nah jadi tinggal kita menyesuaikan kailannya sama umpannya agar dapat ya. Nah jadi kalau tanda cepat itu jadi penyediaannya tuh sudah kita lihat ada nggak penyediaannya nih. Misalnya kita butuh penyedia penyedia bikin tas misalkan namanya. Nah terus kita sortir KBLI tasnya di Sikap itu ada nih. Nah ketika setting tanda cepat maka kita sudah setting tuh ini NIB-nya apa, pengalaman berapa tahun, tenaganya apa. Nah itu akan kelihatan. Jadi si ikannya tuh penyedianya sudah nongkrong di situ. Nah tinggal nanti penyedianya nawarin yang serendah-rendahnya siapa yang harga terendah. Jadi kalau tanda cepat itu nggak perlu lagi dicek kualifikasinya. Kenapa? Karena
yang masuk sikap itu sudah terkualifikasi. Sikap itu sistem informasi kinerja penyedia ya, itu sudah dicek kualifikasinya. Ya kalaupun mau kita cross check lagi boleh, tapi di awal itu sudah kualifikasinya sudah ada gitu ya, sudah tercek gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau pakai tender cepat itu penyedia sudah nongkrong di sikap. Nah, jadi nanti ketika Pokja setting paket itu kan NIB-nya apa, pengawalnya berapa, langsung jadi si filter tadi itu akan mencari penyedia-penyedia yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti akan terundang penyedia-penyedia yang sesuai kriteria kita. Nah, kalau mereka tertarik, mereka akan memasukkan penawaran. Begitu kurang lebih ya, Mama Arumi ya. Gitu. Oke. Setelah jadi PNS, ya harus ngambil level 1 untuk bisa jadi Pokja ya, karena baru ahli pertama itu ibaratnya mah baru jadi apa? Ibaratnya baru apa ya? Ya baru jadi PNS-nya lah. Baru jadi PNS gitu ya. Nah, baru jadi PNS posisi PBJ gitu kan, posisi pengadaan. Nah, tapi belum punya skill dalam pengadaannya. Nah, skillnya itu ada 4 level. Level pertama ya ini yang dasar ya, PBJ level 1. Nah, itu sebagai gerbang awal. Nanti level 2 untuk pekerjaan sederhana, level 3 untuk pekerjaan yang yang rutin, yang umum ya, sederhana tapi tidak kompleks lah gitu ya. Nah, kalau level 4 nanti untuk pekerjaan yang kompleks. Gitu kurang lebih seperti itu ya. Oke. Apa nih betul nih? Betul Kak. Yang menjadi acuan dalam bentuk kontak apakah nilai HPS atau nilai kontraknya? Maksudnya gimana ya? Nilai kontrak. Ya dari awal bentuk itu kan ini ya, bentuk itu apakah SPK, apakah ini kan ya, bentuk kontrak ya. Bentuk kontrak itu apakah SPK, apakah surat perjanjian seperti itu ya, seperti itu ya. Ya dari awal kan kita sudah nih bedakan antara jenis dengan bentuk ya. Jenis dengan bentuk kontrak. Kalau maksudnya lumsum harga satuan itu jenis kontrak kan ya, seperti itu. Nah, dari awal kan sudah disetting bagaimana jenisnya, termasuk juga bentuk kontraknya juga dari awal juga sudah di drafting ya, seperti itu. Ya. Ya pasti dari awal karena sudah di draft ya, berarti yang memastikannya adalah HPS-nya. HPS-nya itu berapa gitu kan. Nah, itu akan menentukan jenis, terutama bentuk kontraknya. Kalau jenis kontrak kan tidak tergantung pada nilai ya, kalau jenis kontrak ya, tapi tergantung bagaimana resikonya ada di mana, volumenya tetap atau tidak kan. Kalau jenis kontrak. Kalau bentuk kontrak kan, kalau SPK kan 200 gitu kan ya, surat perjanjian di atas 200 gitu kan, seperti itu. HPS-nya yang menentukan ya, seperti itu. Tapi bisa juga ini juga ada fleksibilitas, tapi ini tapi tidak keluar di ujian ya, ini dalam prakteknya nanti. Kalau memang kita butuh detail ya, berapapun nilainya bisa pakai SPK walaupun kecil ya. Makanya surat pesanan kan bisa ditambahkan SPK kan. Bahkan yang misalkan SPK pun mau dibikin surat perjanjian boleh-boleh saja gitu kan. Jadi bisa lebih detail ya, seperti itu ya. Oke. Itu ya. Hitungannya baru pengelola PBJ, iya baru jadi PNS. Seperti gini lah, saya misalkan dulu saya pertama PNS itu adalah PNS sebagai juru ukur formasi lowongan kan, geodesi kan ya, sebagai juru ukur. Nah, tapi karena saya sudah bisa ngukur ya ibaratnya ya, karena sudah memiliki kompetensi ngukur, karena S1 saya geodesi, ya saya tidak perlu lagi ada kompetensi surat pemetaan ya, karena tidak dipersyaratkan dalam aturan ya, tapi saya bisa gitu kan ya. Nah, tapi sekarang di BPN itu ada tuh yang ukur itu harus punya sertifikasi juru ukur tuh ya. Itu berarti ya saya walaupun sudah kuliah di geodesi, saya mau tidak mau sekarang harus ikutan kompetensi itu tuh, walaupun ya insya Allah saya bisa lulus ya, karena yang dilakukan pasti pernah saya lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, karena aturan mewajibkan di BPN kalau juru ukur itu harus punya sertifikasi itu. Nah, berarti saya harus ikut lagi tuh walaupun saya sudah lulus jadi CPNS. Nah, saya ikut kompetensi juru ukur tuh, baru saya bisa ngukur, seperti itu ya. Gitu kurang lebih ya.
Metode evaluasi penawaran apakah berbeda setiap jenis pengadaan? Ya, yang berbeda itu adalah jasa konsultan. BPKJL sama. BPKJL metode evaluasinya adalah sistem nilai, sistem harga terendah, dan biaya selama umur ekonomis BSW. Kalau konsultan itu ada 4, kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah ya. Dicek tuh di YouTube sudah ada, itu sudah banyak gitu ya. Silakan dicek itu ya, pemilihan penyedia ya, sudah banyak tuh ya untuk detailnya ya. Tapi BPKJL sama ya. Sistem nilai, sistem harga terendah, kemudian biaya selama umur ekonomis. Konsultan dia beda sendiri, kualitas biaya, pagu anggaran, biaya terendah. Bagaimana penjelasannya? Di YouTube lah, lihat ya, udah lengkap ya di YouTube ya. YouTube udah lengkap ya. Siapa? Poki coklat ya. Kakak Lala, yang melaksanakan konsolidasi PBJ apakah PPK atau PA? Tergantung pada tahapannya. Kalau di tahapan perencanaan ya awal ya itu PA. Kalau di persiapan pengadaan ketika bikin spek HPS ya, dalam kontrak itu PPK. Ketika di persiapan pelaksanaan pemilihan itu Pokja. Ya, jadi bisa PA di perencanaan, bisa PPK di persiapan pengadaan, bisa Pokja di persiapan pemilihan seperti itu ya. Jadi Pokja di persiapan pemilihan dia bisa konsolidasi ini. Misalkan ada 10 paket jalan tuh. Nah, 10 paket jalan dia tidak perlu bikin 10 jadwal, tapi bikin 1 kali jadwal tender 10 paket bareng semua tuh. Satu dokumennya itu pakai tabel, nanti paket 1 jalan apa, paket 2 jalan B, paket 3 jalan C gitu ya. Tenaga ahlinya juga pakai tabel, dikonsolidasikan tuh paketnya. Jadi 1 kali hari ini 10 pengumuman, 3 hari lagi unwizing 10 unwizing sejam. Terus evaluasi juga 10 paket langsung. Nah, itu konsolidasi oleh Pokja. Konsolidasi oleh PPK, dia satu PPK ada beberapa spek yang sama, bisa dibikin 1 paket. Nah, kalau konsolidasi oleh PA di perencanaan seperti itu. Gitu ya. KKL, Pak mau tanya, PA menetapkan tanda selasi gagal, ulang gagal. Tanda selasi, apakah ada batasan? Tidak ada berapapun itu yang menetapkan. Sebetulnya PA itu bukan menetapkan tanda seleksi ulang gagal, tapi penunjukan langsung untuk tanda seleksi ulang yang gagal ya. Jadi kalau yang menetapkan kegagalan tender seleksinya itu Pokja prosesnya ya, kecuali ada KKN ya. Tapi kalau proses berarti Pokja yang menetapkan. Nah, ketika sudah 2 kali kegagalan cinta ya, jadi tender pertama gagal, terus diulang ya, kedua kali. Nah, 2 kali gagal. Nah, kalau sudah gagal cinta 2 kali, minta ke orang tua untuk dijodohkan gitu ya. Jadi jangan terus-terusan gagal, nekat aja ya. Udah, kalau sudah 2 kali kegagalan cinta, minta dijodohkan ya sama orang tua atau sama Agim gitu ya. Nah, tuh, sama Kiai gitu ya. Itu juga sama. Jadi kalau sudah 2 kali kegagalan tender, gagal seleksi, minta PA untuk penunjukan langsung ya, minta dijodohkan gitu seperti itu ya. Oke. Pengelola PBJ buat bantu siapa saja dalam keadaan apa? Maksudnya ini apa? Ini kalau jadi nanti pengelola PBJ, ya dibantu di UKPBJ, nanti biasanya pengelola pengadaan tuh ditempatkan di UKPBJ, ya bantu UKPBJ, bantu kepala UKPBJ, bantu Pokja ya seperti itu. Live sampai jam berapa? Sampai jam 7:30 ya. Ada sepak bola kan sekarang ya? Ada sepak bola ya? Ada sepak bola nggak ya? Kalau nggak 7:30 kok salah, kita lihat ya. Kalau mau tanya tim pengelola kontak siapa saja? Tim pengelola kontak itu kan itu ada 3 itu ya, tim teknis, tim ahli, sama tim pendukung ya gitu ya. Nah, itu ya. Ini ya cara tahu JK perorangan atau berusaha jika soal nggak ada lah pastilah. Kalau perorangan berarti seorang tenaga ahli, nah gitu ya. Terus lihat juga itunya
paket pekerjaannya. Kalau kayak AMDAL nggak mungkin satu orang tenaga ahli. AMDAL kan pasti ada ahli lingkungan, ahli ahli sosiologi, ahli pokoknya pasti banyak ahlinya. Bikin sistem informasi itu pasti beberapa tenaga ahli kan. Jadi nggak mungkin perorangan seperti itu. Kalau perorangan itu biasanya konsultan yang memang bisa kerja sendiri lah gitu kan, seperti itu. Tapi kalau yang perencanaan, pengawasan itu ya kemungkinan sih biasanya berusaha gitu ya. Jadi tapi kalau sebutkan satu orang ya berarti seorang, berarti perorangan. Tapi kalau nggak nyebut perorangan ya paling dilihat dari konsultannya gitu kan, konsultannya seperti itu ya. Apakah lingkupnya lah gitu kan, kira-kira lingkupnya bisa satu orang atau harus tenaga ahlinya rame-rame seperti itu ya. Ya tadi lihatlah ya, AMDAL kan nggak mungkin sendirian kan, pasti tim itu kan, itu seperti itu. Adalah perencanaan gedung kan pasti harus butuh arsitek, butuh sipil kan, ME, nggak mungkin sendirian seperti itu ya. Oke. Risau ya. Apakah PPK masuk dalam tim pengawas dalam swakalola? PPK masuk tim pengawas ya bagusnya sih enggak ya, tidak ada yang mengatur. Tapi ya PPK mah bagusnya PPK aja. Justru dia maksudnya ngapain dia PPK menjadi tim pengawas juga ya, dia sudah banyak kerjaannya terus dia membantu diri sendiri. Ya menurut saya sih gimana ya, kalau kata Ustadz siapa tuh Ustadz itu ya, tenan naon sih tapi nanaonan cenah Ustadz naon ya, saya yang dari Bandung tuh siapa tahu nggak ada tuh nggak apa-apa sih tapi ngapain cenah gitu, tenan naon tapi nanaonan cenah gitu kan. Ustadz siapa tuh lupa tuh ya, aduh aku jadi lupa saya tuh siapa tuh, suka ada muncul di FYP gitu ya. Jadi PPK aja gitu ya, nggak usah jadi anggota juga gitu kan. Ada kan ini seolah-olah ketua merangkap anggota ya. Kalau ada honornya sih, kalau ada honornya nggak apa-apa, tapi kayaknya honornya mah nggak ada honornya aja ngapain juga gitu ya, nambah-nambah ini, nambah-nambah Myanmar, Indonesia ya di RCTI ya coba saya setel dulu TV bentar ya, setel dulu TV nih. Ya nonton sambil nonton TV juga nggak apa-apa lah, live TikToknya kalau bisa. Coba jalan. Lagi. Berarti untuk tanda seleksi gagal, para gagal, tanda cepat gagal, sebab Pokja menetapkan ya. Kalau masalah teknis pemilihan penyedia itu Pokja. Nah, yang oleh PA itu adalah kalau Pokjanya KKN tuh. Pokjanya KKN, Pokjanya kong kali kong gitu ya, ketahuan sama PA. Nah PA berarti yang udah tender gugur gagal gitu ya, atau tender melihatnya ada dokumen yang dokumen yang salah tuh seperti itu ya. Persib ada main juga, Persib, waduh bahaya beneran timnas sama Persib Indonesia. Coba sebentar cek dulu antenanya bentar ya. So kalau ada pertanyaan tulis aja dulu. Persib main. Dosen saya waktu di gedung Merah Putih. Siapa tuh? Unhan. Nah, kalau soal itu buat tanda tangan kontrak. Yang kontrak itu kalau soal kalau tipe satunya itu soal kalau tipe satunya itu sama satker lain, misalkan Kemendikbud misalkan ya, Swakalola sama ITB misalkan gitu ya, Kemendikbud Swakalola sama ITB. Nah itu kan
Berarti aduh gagal fokus nih sama CTI ini, belum main tapi. Nah, misalkan Kemendikbud sama ITB ya, belum main aman. Persib aja gitu Indonesia Persib. Aduh. Ya. Belum lah ya. Jadi misalkan Kemendikbud sama UPI ya, atau sama ITB. Nah, itu soal tipe pertama yang butuh kontrak tuh. Karena kan beda sakar ibaratnya mah ya. Kemendikbud sama ITB, tapi sama-sama di bawah Kemendikbud kan, misalkan seperti itu ya. Itu butuh kontrak. Tapi kalau di Kemendikbud masih yang melaksanakannya juga di bagian apa di Kemendikbud atau UPT di Kemendikbud, ya itu nggak perlu kontrak gitu ya. Jadi yang butuh kontrak seperti itu. Atau di Pemda sama BLUD-nya. Nah, jadi satu Pemda, terus sama BLUD-nya, nah, itu butuh kontrak. Gitu ya. Spill supplement. Wah, benar. Apa bedanya pengawasan teknis keuangan sama administrasi apa? Maksudnya gimana? Ini bahasa pengawasan teknis keuangan. Ya teknis itu kan ini. Jadi mengawasi pekerjaan. Jadi kalau ini soal kelola ya konteksnya ya. Jadi soal kelola. Kalau pengawasan teknis dia berarti mengawasi hal terkait pekerjaannya, progres kerjaannya, fisiknya gitu ya. Kalau keuangan berarti masalah pencairan ya, terus masalah uangnya dipakai apa saja, kemana gitu ya. Kalau administrasi ya kayak apa, kan di persiapan kan harus ada SK timnya, harus ada laporan persiapan, laporan pelaksanaan, itu administrasi itu seperti itu ya. Gitu ya, kakak spill ya. Mangga busuk, aduh, nama tuh kayak nama busuk, mangga romanis gitu. Pak, mohon penjelasan maksud dari agen pengadaan. Agen pengadaan itu adalah orang yang menggantikan peranan sebagai PPK atau sebagai KPBJ. Ini bahasa bebas saya. Jadi orang yang menggantikan peranan sebagai PPK atau KPBJ. Tuh main tuh, saya sambil nonton aja ya. Gak apa-apa ya, agak tulis ya. Jadi yang menggantikan peranan PPK atau KPBJ. Nah, PPK digantikan oleh agen pengadaan dari badan usaha, dari pelaku usaha. Misalkan saya nih udah pensiun nih ya, udah pensiun dari PNS nih ya. Nah, saya bisa jadi agen pengadaan tuh, menjadi sebagai PPK tuh. Misalkan Mangga Busuk misalkan keterima di Indramayu ya, karena Mangga ya keterima di Indramayu jadi PPBJ ya. Nah, terus siapa tahu jadi kepala UKPBJ, amin ya. Nah, terus nyawa saya menjadi menjadi agen pengadaan. Jadi agen pengadaan ya. Menjadi agen pengadaan. Ini ada kayak ini capca ya. Nah, itu atau kalau menjadi Pokja itu dari UKPBJ yang lain menjadi Pokja. Misalkan saya sebagai JEPBJ dari KPP, saya bantu KPU. Nah, berarti itu kurang lebih saya jadi agen pengadaan tuh, menjadi Pokja tuh, seperti itu ya. Oke. Misalkan bagaimana komunitas pengadaan? Komunitas pengadaan gimana ya? Kalau untuk ini kopi sakeun ini pelaku usaha atau apa nih, PNS? Kalau dari pelaku usaha bisa komunitas pelaku pengadaan gabung bisa di IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan. Kalau swasta ya, kalau di PNS ya bisa gabung ke IPI, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia ya. Atau ya kalau di PNS mah emang pengadaan ya, emang ada pengadaannya. Kalau jadi JFPBJ ya seperti itu ya, misalkan ya. Ini berarti harus bercermat, kata kuncinya. Kadang bingung lingkupnya organisasi atau badan usaha. Ya dalam pengadaan itu memang harus cermat ya, harus hati-hati, telitilah seperti itu ya. Tapi sebetulnya kalau masalah konsultan ataupun perseorangan berusaha sih nggak terlalu sebetulnya nggak terlalu sulit sih. Harusnya di soal signifikan ya, di soal biasanya signifikan, mana yang perorangan dan mana yang perorangan, mana yang berusaha.
Kok misalkan saja di YouTube. Oh, saya pikir mau masuk ikatan ya. Ya kalau di Telegram ada grup Telegram ya, ada grup Telegram belajar pengadaan. Kalau di WA saya ada salam pengadaan dari Bogor. Linknya ada di blog heldi.net tuh, di blog heldi.net ya. Ada link ya. Kemudian juga grup-grup yang lain juga ada Pak Muji, ada grupnya IAPI, ada grupnya silahkan itu. Kalau di Telegram banyak ada seperti itu ya. Kontrak kritis berapa kali SP maksimal 3 ya, 3 kali tuh selanjutnya udah putus kontrak ya, putus kontrak ya untuk kontrak kritis ya, terus diputus kontrak ya 3 kali itu ya. Memang itu tantangannya kakak biar kesandung jawab soal ya insyaallah. Oke. Pak, kalau pengadaan terindikasi kecurangan langkah apa, penanganannya bagaimana kecurangan? Kalau terindikasi kecurangan, ya ini sebagai apa nih posisinya nih? Kalau IFFF ini sebagai penyedia, ya bisa nyanggah ya atau pengaduan ke APIP ya, pengaduan ke APIP ataupun sanggah ya. Ya tapi kalau sudah wah percuma ya, kalau sudah negatif mah ya pasti semesta juga menjawabnya dengan negatif ya gitu ya. Belum apa-apa udah. Udah susah kalau gitu ya. Ya ya sanggah ke Pokjanya ya, terus ke Apipnya ya cuman ya jangan belum apa-apa udah wah pasti jawabnya nomor gimana ya, silahkan lah gitu kan, untuk hidup itu pilihan lah. Tapi kalau saya berprinsip sih kalau belum apa-apa udah mengeluh, belum apa-apa udah negatif ya pasti semesta juga menjawabnya dengan negatif itu, seperti itu ya. Kalau itu pelaku usaha. Kalau ini IFF ini internal ya bisa mengadukan ke atasan ya, atau ke biasanya ada whistle blowing system ya. Memang ya gimana ya, berjalan di jalan terang itu sekarang ini memang butuh keberanian dan segitu juga. Ini juga sudah ada penurunan ini ya. Sebetulnya berani itu kan hal yang biasa sebetulnya. Sekarang ini seolah-olah berani itu hal yang tabu gitu ya, hal yang salah gitu ya. Padahal kan itu hal yang normal kan, berani itu normal. Justru yang kurang itu kan ini penakut ya. Kemudian yang salah juga itu adalah ini ya, penekat. Nah, berani itu sedang-sedang saja kan ya, sebetulnya kita baiknya itu melakukan hal yang sedang-sedang saja kan. Jadi sekarang tuh berani itu dianggap salah ya. Yang benar itu harus fanatik, harus nekat ya. Kalau nggak takut itu kan, takut diam aja. Jadi kita tuh sudah mengalami penurunan ini ya, penurunan apa namanya itu ya. Terus juga kayak ini selain berani apa lagi cinta ya, sayang lah gitu kan, cinta tanpa pamrih lah gitu ya. Itu kan bener itu kan, sekarang itu banyaknya kan pamrih itu kan, Terus yang lebih parahnya fanatik tadi kan, seperti itu. Padahal kan tanpa pamrih berbuat baik itu kan hal yang biasa itu kan. Kalau sekarang kan kalau ada apa-apa tuh pasti, kalau ada orang baik tuh wah ini pasti ada apa-apa nih itu. Jadi ya udahlah, cukup lah itu ya laporkan lah seperti itulah kalau ada kecurangan ya. Aimo, kakak Imo, kalau anggaran lebih tinggi dari RAB terus bagaimana? Kalau anggaran lebih tinggi dari RAB ya intinya kalau kebutuhan lebih tinggi dari, maksudnya anggaran tuh HPS atau apa ya nih, pagu anggaran RAB, maksudnya gimana ya? Ini anggaran itu gini kan ada DPA ya, itu kan anggaran ya, pagu anggaran. Nah itu diturunkan kan ke HPS ya, sebetulnya bahasa pengadaan itu ya, HPS. Nah kalau HPS lebih tinggi daripada anggaran ya tidak bisa. HPS kan kebutuhan, jadi kita butuh 500 juta tapi kita punya anggaran cuman 100 juta kan nggak mungkin ya. Kayak saya sekarang gitu kan, punya uang cuman segini, pengen beli mobil baru harganya 600 juta kan kurang, nggak mungkin itu ya. Pagu anggarannya cuman sedikit tapi HPS-nya besar ya, itu berarti nggak bisa dilakukan pengadaan. Kalau yang maksud begitu ya, coba silahkan ya. Suka bingung sendiri kak karena nggak terbiasa apa nih? Aku tak biasa ya, silahkan lah. Ngapal bisa aja tapi kalau dengar bahaya. Ya makanya kalau saya sih kan suka ada yang bertanya,
bagusnya ngapalin Perpres aja atau ke Perlem. Ya Perpres oke, cuman kadang untuk paham Perpres itu kita harus baca Perlem gitu kurang lebihnya ya. Untuk paham Perpres itu kita harus baca-baca Perlem juga gitu. Ya, karena kan Perpres itu bahasa hukum, nah seringkali bahasa hukum kan rada-rada kaku itu ya. Seperti itu ya. Oke. Yang MSK kan siapa? Yang MSK kan apa ya? Nah, Borneo tolong apa pertanyaannya nih SK apa nih? Pak, kalau tahapan pelaksanaan pengadaan apa saja? Pelaksanaan pengadaan itu pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan dan serah terima. Kalau pelaksanaan, jadi kan tahapan besar pengadaan ada 3, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Nah, kalau yang ditanyakan pelaksanaan pengadaan itu adalah pelaksanaan persiapan dan pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan kalau diperlukan, terus serah terima pekerjaan. Itu kalau pelaksanaan. Kalau persiapan pengadaan oleh PPK yang bikin spek, menetapkan HPS, spek dan draft kontrak, dan persiapan pemilihan oleh Pokja. Nah, itu bikin dokpil tuh seperti itu. Gitu ya. MRman. Ujian KPP udah nggak ada online. Iya, sementara dihentikan dulu, itu banyak cheatingnya kan. Banyak cheatingnya atau gimana? Pokoknya sistemnya perbaharui lah ya. Dulu bagus tuh ya. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa ini ya, bisa ada lagi ya. MOOC-nya ya. Masih open online course ya. Bagaimana membuat pemilihan secara pengadaan langsung? Itu nilainya pengadaan langsung itu nilainya tidak lebih dari 200 ya untuk BPKJL. Kalau jasa konsultan tidak lebih dari 100 juta ya. Itu aja kondisinya. Jadi kan pemilihan penyedia itu kalau kebutuhan kita sudah ada di dalam katalog elektronik, maka lakukan purchasing, itu kan satu. Tapi kalau nggak ada dalam katalog elektronik, maka pilihan kedua lihat nilainya. Kalau nilainya maksimal 200 juta, maka bisa pengadaan langsung. Atau konsultan 100 juta, maka bisa pengadaan langsung, yaitu dengan mengundang satu pelaku usaha. Oh nggak bisa nih nilainya besar, cek lagi, masuknya pada kondisi tertentu kayak hak paten, satu kesatuan konstruksi buat bibit, benih kan. Nah kalau masuk kondisi itu darurat presiden, rahasia, satu kesatuan konstruksi, maka bisa penunjukan langsung. Oh nggak bisa tidak masuk kondisi keadaan itu, maka ya nggak bisa cara non kompetisi itu. Mau tidak mau kita kompetisikan dengan tender atau tender cepat atau konsultan namanya seleksi. Gitu urutannya ya. Oke. Pak boleh kasih penjelasan terhadap batasan nominal dari berbagai jenis pengadaan pelakunya. Aduh, ini mah atau nggak bisa sederhana atau panjang lebar, ini mah jawabannya lagi. Berbagai jenis pengadaan kan barang, konstruksi, jasa lainnya, konsultan. Itu kan jenis pengadaan ya. Kalau pelaku ya ini maksudnya ini nggak bisa disederhanakan. Kalau pelaku ya PA kan itu yang punya anggaran itu di awal PA kan. Terus kalau KPA kan yang menerima delegasi dari PA gitu kan ya. Terus kalau PPK kan yang melaksanakan tuh perencanaan dan pelaksanaan kontraknya gitu kan ya, PPK ya. Kalau PP sama Pokja itu kan yang melaksanakan pemilihan kan, seperti itu ya. Jadi ya batasan, kalau yang ada batasan mah ini paling PP sampai dengan 200 tuh, itu paling batasan itu PP ya, batasan sampai 200. Kemudian kalau jenis pengadaan mah nggak ada batasannya, nggak ada istilah sampai 200 barang, di atas 200 konstruksi enggak, itu mah jenis, tergantung jenisnya ya, tergantung jenis pengadaan. Terus paling juga ada batasan itu untuk cara pemilihan yang tadi saya jelaskan, pengadaan langsung sampai 200 kan, nah itu paling itu di situ gitu ya. Penyesuaian harga Mama Rumi itu price adjustment ya. Nah ini price adjustment itu biasanya untuk kontrak multi years ya, ini Mama Rumi untuk kontrak multi years ya, untuk kontrak multi years. Kontrak multi years itu kontrak tahun jamak. Nah dan tahun jamaknya juga itu untuk kontrak yang di atas 13 bulan ya. Nah dihitungnya dari bulan saya lupa bulan ke-18, ada 18 atau 13 deh, kok jadi lupa nih, ke distrak nih pokoknya itu harus pelaksanaannya lebih dari 18 bulan gitu ya, mulai dari bulan ke-13. Oh iya, pelaksanaan harus lebih dari 18 bulan ya, coba ya tolong lihat ya.
Jadi harus lebih dari multi years tapi lebih dari 18 bulan ya. Nah, dihitung dari bulan ke-13 ya, seperti itu. Nah, itu price adjustment itu ibaratnya mah kenaikan harga ya. Nah, jarang-jarang juga yang turun harga ya. Jadi price adjustment kenaikan harga. Gitu kurang lebih ya. Penyesuaian itu biasa kenaikan harga ya. Ya, tapi kalau turun ya turun, berarti seperti itu ya. Penentuan HPS 20 hari kerja atau 28 hari kalender. Hari apa ya? Hari kerja. Coba lihat di pasal 26 lagi ya. Ardi. Hari kerja itu. Seingat saya hari kerja ya. Oke. Spek tag itu apa saya ditetapkan Pak? Spek hari kerja ini ditetapkan apa? Itu spek minimal kan ada mutu ya. Kuantitas, jumlah ya, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan layanan lainnya itu ya, minimalnya itu yang ditetapkan ya. Oke. Ini nggak selesai pertanyaannya deh. Pak, maksudnya adalah sistem pemantauan batas dalam prakualifikasi bagaimana? Sistem pemantauan prakualifikasi itu untuk seleksi jasa konsultan, untuk prakualifikasi seleksi jasa konsultan ya. Khusus untuk jasa konsultan ya, prakualifikasi dengan ambang batas. Kenapa? Maksudnya apa? Itu kita tuh harus membuat urutan kan. Kita harus membuat urutan untuk prakualifikasi jasa konsultan karena kan dibatasi maksimal 7 agar Pokja tidak bergempor ya, agar Pokja tidak capek dalam evaluasinya. Karena kan jasa konsultan tuh banyak banget itunya. Jasa ininya banyak banget yang harus dievaluasinya sehingga apa? Sehingga dibatasi konsultan maksimal 7. Nah, untuk memperoleh urutan 1 sampai 7 maka untuk jasa konsultan harus dikuantifikasi. Nah, diangkakan penilaiannya. Maka khusus untuk prakualifikasi jasa konsultan, penilaian persyaratan kualifikasinya itu terutama teknisnya itu diangkakan itu misalkan persyaratan sekian tahun dikasih nilai sekian, itu ada di LDK-nya tuh untuk detailnya ya, lihat di LDK ya, di lembar data kualifikasi ya. Jadi tenaga teknis sekian nilainya. Nah, nanti dikasih ambang batas juga yang lulus kualifikasi nilainya sekian. Gitu maksudnya ya. Jadi pembuatan ambang batas itu sebetulnya memberikan angka, memberikan kuantifikasi kepada prakualifikasi jasa konsultan agar diperoleh urutan ya. Sehingga nanti kalau dari peroleh urutan 1 sampai 7 diambil prakualifikasi, yang urutan ke-8 tidak diambil, seperti itu ya. Begitu ya ELV ya. Oke. Baca Perpres ya. Kalau saran saya sih ya baca Perpres ya sambil baca rangkumannya. Ada kan rangkumannya yang 2 lembar ya. Baca rangkumannya sehingga kadang bahasa Perpres yang bahasa hukum itu bisa dimengerti maksudnya. Seperti itu ya. Pengadaan langsung itu guna satu penyedia aja. Ya, satu penyedia aja. Dari sikap ya, bisa dari sikap, bagusnya dari sikap. Dari sikap pengundang satu ya. Jadi nanti bisa langsung pengadaan langsung. Kalau nggak dari sikap berarti pengadaan langsung manual, nanti di SPSC-nya pencatatan ya. Tapi itu praktek lah ya. Kalau dalam ujian mah nggak sampai gitu, nggak sampai yang barusan saya jelaskan, nggak perlu sampai yang saya jelaskan ya, seperti itu ya. Ada kontak UKBPJ Kota Bogor, Juragan Tanah Jakarta. Ada, saya dari Kota Bogor, ada banyak. Ada banyak, tinggal kepentingannya aja buat apa ini. ada ya. Kota Bogor banyak, Kota Bogor ya. Oke. Kalau pusat harga karena PPN naik bisa nggak Pak? Nah, ini PPN naik. PPN naik. Nah, ini saya nggak hafal itunya, rumusnya ada nggak PPN ya? Saya nggak bisa jawab ya, mohon maaf ya, Juragan Tanah. Apakah ada ya? Jadi di rumusnya kan sama dengan A plus itu saya nggak hafal tuh ya, mohon maaf ya, harus dilihat dulu tuh ya, ya. Ardi, Pak, kalau pengadaan seragam untuk instansi masuk ke pengadaan barang jasa lainnya konveksi ya. Seragam, tergantung seragamnya. Kalau seragam jadi ya. Misalkan belinya dari factory outlet misalkan ya. Nah, itu kan sudah jadi itu. Kalau berarti barang. Tapi kalau seragamnya itu diukur dulu ukuran sekian terus dijahit ya. Jadi belum ada lah ya seragamnya. Berarti itu penjahit, jasa lainnya itu. Jasa lainnya kalau memang dijahit dulu ya. Tapi kalau sudah jadi ya, jaketnya seragam sudah jadi, itu berarti
barang seperti itu ya. Mohon penjelasannya, Pluto apakah spek itu pengenalan itu? Ya, spesifikasi itu untuk BPKJL, KAK itu untuk jasa konsultan, betul ya. Dan KAK juga dipakai di perencanaan, ada istilah Kerangka Acuan Kerja Perencanaan. Dan KAK juga istilah spek untuk swakelola. Nah, itu ya, untuk swakelola ya. Begitulah rada-rada rancu lah gitu ya, kurang lebih sama lah ya. Kurang sama, tapi yang jelas KAK itu untuk konsultan ya. Nah, terus di swakelola juga suka disebut KAK tuh, antara spek KAK suka rada-rada ini ya. Saya mau mengundang untuk kegiatan ya silahkan lah di kotak-kotak aja ya, nanti silahkan ya nomor saya kan terpublish ya, silahkan bisa kontak saya nanti ya untuk apa gimana ya, nanti saya kasih ya. Oke. Bapak kalau jadi pewawancara Mama Arumi nih mancing-mancing nih. Kayak nanya apa? Kayak nanya ke ChatGPT nih. Kalau Anda sebagai pewawancara untuk formasi PPJ, apa yang akan Anda tanyakan kepada wawancara ini? Kayak nanya ke ChatGPT nih. Ingat saya. Kalau Anda menjadi setan, apa yang Anda akan lakukan untuk menggoda anak-anak remaja sekarang gitu. Ya, intinya mah gini. Saya kadang gimana? Saya tidak bisa spill itu ya, karena saya udah tanda tangan fakta integritas ya. Sudah tanda tangan fakta integritas. Saya cuma curhat aja. Saya kecewanya itu menjadi pewawancara non CAT itu ada beberapa gitu ya, bukan hanya satu, beberapa gitu ya. Yang misalkan dari jurusan ini apa, dari jurusan teknik industri. Padahal kan di teknik industri itu ada supply chain management gitu ya. Tapi kok ditanya masalah, ya berarti kan saya coba kaitkan tuh supply chain pengadaan dengan teknik industri melalui supply chain management. Tapi jawabannya tuh kayak nggak ngerti gitu. Ini apa? Supply chain management itu apa dalam teknik industri? Padahal kan di teknik industri itu ini kan apa, manufaktur itu kan, flow-nya produksi itu bagaimana gitu kan. Nah, terus ada jurusan hukum dari universitas negeri ternama juga, hukum padahal. Saya tanyakan bagaimana aspek hukum pengadaan gitu ya, dalam ini kira-kira pidana perdata bagaimana. Aduh, ini maksudnya padahal saya belum nanya ke substansi pengadaan gitu. Saya tanya aja dulu jurusannya. Ini kayak nggak kuliah di jurusannya, itu paling mengecewakan itu ya. Nah, itu kita bisa saya jawab ya. Itu siapa? Mama Rumi ya. Saya nggak bisa sepil ya. Yang jelas ya persiapkan aja materi pengadaannya, dan juga ya persiapkan juga ya jurusannya gitu kan. Masa dari jurusan teknik industri nggak bisa SCM ya, dari jurusan hukum juga nggak bisa jelasin keterkaitan hukum kontrak bagaimana gitu ya. Pak Rumi ya, dari ChatGPT ya. Pengadaan sederhana itu bagaimana? Sederhana itu ya tidak kompleks, resiko rendah, itu sederhana itu ya. Biasanya pengadaan langsung gitu ya. Ya maaf lah ya. Ya udah, saya nggak bisa sepil, saya udah tanda tangan fakta integritas ya. Itu saya curhatnya itu aja lah gitu ya, curhatnya itu aja. Pokoknya pelajari aja. Ya pelajari aja proses pengadaannya gitu ya. Juga jangan lupa ya jurusannya gitu kan ya. Jurusannya jangan lupa seperti itu ya. PBJ bagian hukum di tahap proses apa? Maksudnya apa nih? Bagian hukumnya banyak di tahap apa? Maksudnya gimana? Bagian hukumnya. Saya nggak ngerti pertanyaannya nih, bagian hukumnya. Ya alhamdulillah kalau paham lah ya. Terkait PDN pengadaan baju Bang Izin arahan. Maksudnya gimana nih? Masalah. Kan ada resta. Gimana nih pertanyaan nih? Nggak ngerti saya nih. Pak Utang saya di-upload di CS bakal data semuanya. Saya di-upload. Wah nggak tahu saya nih. Saya di-upload katanya semua. Nggak ngerti saya nih. Ya. Udah cukup lah ya nih. Sepak bolanya udah main dan pertanyaannya nih sudah ini ya agak susah dijawab nih ya. Makin lama mungkin susah, cukup ya. Oh. Baju seragam PDN-nya
Ya kalau produksi dalam negeri ya berarti kalau diproduksi dalam negeri ya berarti PDN udah. Kalau nggak ada TKD berarti PDN udah selesai produksi dalam negeri gitu ya. Oke. Oke, cukup ya teman-teman semuanya. Pertanyaannya sudah canggih-canggih nih, makin susah ini. Sayembara bisa buat ya, sayembara bagusnya swakelola. Sayembara bagusnya swakelola ya. Sayembara tuh ya. Oke. Jam berapa aja live-nya? Saya biasa live hari Senin misalnya. Ini kan hari Senin kan ya? Hari Senin ya, biasa hari Senin. Kalau Kamis mah ini saingan sama Kapani ya. Sama kapani.id ya. Kalah nanti. Hari Senin ya. Oke. Ya hari Senin ini bikin berita-berita pengadaan lah gitu ya, sharing-sharing berita pengadaan. Tadi beritanya kan di awal, kalau yang belum mendengarkan di awal ya, jadi ada hari pengadaan nasional ya, tanggal 6 Desember ya. Jadi tanggal 6 Desember itu adalah hari ulang tahun LKPP. Nah, sama Pak Kepala LKPP sudah dicanangkan menjadi hari pengadaan nasional. Cuman saya bingung, tanggal 6 Desember hari pengadaan nasional itu kalau disingkat menjadi apa? Harpengnas apa? Kalau hari olahraga nasional kan Haornas ya. Kalau hari pengadaan nasional apa? Harpengnas atau mana itu nanti carilah. Silahkan itu ya. Kemudian yang kedua Puslat udah menjadi Korpu ya, Corporate University, jadi lebih lebih berkembang lah Puslat LKPP-nya. Insya Allah nanti MOOC juga pasti muncul lagi insya Allah lah ya. Yang tadi ujian level 1 online itu ya, mudah-mudahan. Soalnya kan harus lebih masif lah ya insya Allah ya. Oke, demikian teman-teman, cukup ya. Terima kasih sudah menemani live TikTok, menemani membuat konten. Ya sedikit banyak mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sharing-sharing kembali di grup Telegram ya, silakan. Yang belum join grup Telegram belajar pengadaan silahkan ya, join grup Telegram belajar pengadaan ya, atau di WA grup juga ada salam pengadaan dari Bogor ya, itu linknya ada di blog healthy.net ya. Kemudian semua rekaman materi-materi itu sudah diupload di YouTube ya, di YouTube belajar pengadaan juga situ. Oke. Ya, semuanya juga ya, sehat-sehat selalu, jangan lupa olahraga ya. Terutama yang masih muda nih, kalau saya mah udah kepala 5 ya, walaupun masih merasa muda, ya saya juga harus olahraga sekarang diwajib-wajibkan lah olahraga ya teman-teman, apalagi yang masih muda. Tolong juga jaga kesehatan ya, jaga badannya ya, olahraga ya, karena kalau badan sehat, jiwa kita juga nyaman ya, menempati tubuh kita ya. Kalau badan sakit, jiwa juga pasti nggak nyaman, nggak enak seperti itu ya. Kayak kita naik mobil kan, kalau mobilnya nyaman kan, kita juga enak kan di dalam nyaman gitu kan. Begitu pula jiwa kita kan, kalau badannya sehat, badannya nyaman, jiwa kita kan adem tentrem di dalam seperti itu kan lebih enak. Ya, sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga ya. Olahraga, kalau udah rajin olahraga, jangan lupa juga olah jiwa ya, agar sehatnya lahir dan batin ya. Kalau sudah sehat lahir, batinnya juga sehat, tidak berpikir loncat-loncat ke depan, tidak berpikir traumatis ke belakang, nikmati ya saat ini, hari ini, di saat ini dengan berbahagia selalu ya. Demikian, terima kasih ya sudah memberikan kebahagiaan bagi diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan juga teman-teman juga berbahagia dan mendapat kesenangan ya, mendapat sharing-sharing ilmu, diskusi ya. Oke, demikian kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mari kita nonton bola ya. Indonesia lawan Myanmar ya. Atau Persib ya. Ada gitu Persib ya. Coba lihat deh. Oke, demikian ya. Saya tutup dulu ya. Ininya. Mana live YouTube-nya ya. Sweet Lab to close. Oh ya, close ini. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam pengadaan dari Bogor. And YouTube and live TikTok.